Halo, apa kabar buat para sahabat-sahabat antiker dan jaduler? Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit mencoba mengajak mencari perbedaan dari barang serupa tapi tak sama. Dimana kita ketahui pada pecahan Rp50 seri pekerja tangan, Bank Indonesia pernah mengedarkan 2 tahun cetak, yaitu tahun 1958 yang biasa disebut dengan seri pekerja tangan 1 dan tahun cetak 1964 terangkum dalam seri pekerja tangan ketiga. Sementara seri pekerja tangan kedua itu dicetak pada tahun 1963, tapi hanya memiliki satu pecahan saja, yaitu pecahan Rp10. Pada kedua tahun cetak ini memiliki desain yang sama persis, namun memiliki perbedaan. Pada tahun cetaknya ini sudah saya tutupi dengan kertas pengikat kepok. Bagian bawah dan bagian atas manakah yang tahun cetak tahun 1958? Pletok cemplung, pletok cemplung. Sementara untuk yang tahun cetak 1964 di bagian atas atau bawah? Iya, betul sekali. Bagi yang sudah mengetahui, sudah melihat, bahkan sudah pernah memiliki keduanya, ini akan sangat mudah untuk membedakannya. Tapi bagaimana dengan yang hanya memiliki satu atau belum pernah melihatnya sama sekali, tentu akan sedikit kesulitan membedakannya. Baik, biar tidak menjadi penasaran, mari kita geser ikat kepoknya. Di bagian bawah ini kita lihat, ya, dia yang tahun cetak tahun 1958. Sementara untuk yang bagian atasnya tentu tahun cetak 1964. Baiklah, marilah kita sandingkan untuk mencari titik-titik perbedaannya. Jika kita sandingkan, kita amati yang pertama dari segi pewarnaan dulu. Keduanya memiliki kombinasi warna antara hijau, coklat, dan hitam. Namun jika kita amati lebih teliti, untuk yang tahun lebih tua, tahun 1958, dia sedikit dominan berwarna coklat, sementara untuk yang tahun 1964, dia paling dominan berwarna hijau. Pengamatan dari segi pewarnaan, kita amati pula di bagian tampak sebaliknya. Secara sekilas seperti tidak ada bedanya, memiliki kombinasi warna coklat dan biru. Tapi jika kita amati lebih seksama, untuk yang tahun 1958 yang bagian bawah ini ada aksen garis lukisnya diperkuat warna coklat, sementara untuk yang tahun 1964 ada aksen garis lukisnya diperkuat warna biru. Perbedaan berikutnya kita bisa mengamati dari titik aksen tambahan pada desain uang ini. Contoh kita lihat pada penulisan tahun emisinya, perbedaan cukup jelas ya. Mengingat pencetakannya terpaut 6 tahun sehingga gubernur maupun direktur Bank Indonesia kala itu dijabat oleh orang yang berbeda, sehingga ini akan menambahkan perbedaan pada penandatanganannya. Untuk yang tahun 1958, gubernur dan direktur Bank Indonesia kala itu dijabat oleh Lukman Hakim dan TRB Sabarudin, sementara untuk yang tahun 1964 ditandatangani oleh Yusuf Muda Dalam dan Herta Tianto. Perbedaan lain juga kita bisa amati pada bagian status perusahaan yang mencetak secara massal uang ini, yaitu dengan nama perusahaan Percetakan Kebayoran IMP. Namun untuk yang tahun 1958 dulunya masih berketerangan PT, sementara untuk yang tahun 1964 dia tertuliskan nama depannya PN. Perbedaan aksen lain juga bisa kita temui di bagian sebelah kanan, terutama pada bagian bentuk pola oval ini. Untuk yang tahun 1958 di dalam oval ini kosong, sementara untuk yang tahun 1964 di dalam ovalnya ini ada cap logo lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Setelah mengamati perbedaan aksen tambahan pada desain, kita juga bisa mengamati perbedaan dari segi pengamannya. Untuk yang tahun 1958 di bagian tengah oval kosong ini, jika kita terawang, dia memiliki watermark bergambar kepala banteng dan ada tanda garis benang pengaman. Sementara untuk yang tahun 1964 dia tidak memiliki watermark, juga tidak memiliki garis benang pengaman. Namun sebagai penggantinya di dalam oval ini dicap logo lambang negara. Perbedaan lain kita amati di bagian tampak sebaliknya, terutama di bagian nomor serinya. Di bagian nomor serinya, lembar ke-1 dengan ke lembar yang lainnya, huruf dan nomor serinya itu akan selalu berbeda.
Selain nomor seri juga ada perbedaan. Ini hanya bisa diketahui ketika kita memegangnya. Untuk yang tahun 1958 dia kertasnya lebih tipis, sementara untuk yang tahun 1964 dia kertasnya lebih tebal, sehingga untuk yang tahun 1964 dia lebih kaku. Bagi yang ingin mengetahui ciri-ciri keaslian maupun harga pasaran dari kedua tahun cetak ini, sudah saya bahas di video saya yang lainnya. Nanti link pembahasannya saya bagikan di deskripsi video ini. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan tentang membedakan teori serupa tapi tak sama di pecahan Rp50 antara tahun 1958 dan tahun 1964. Saya rasa cukup. Apabila ada salah kata maupun salah data yang saya sampaikan kurang tepat, mohon dibantu dikoreksi di kolom komentar. Salam antik asik, sekian dan terima kasih.